pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali menghadap kehadirat Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita, kita mau menaikkan penyembahan kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah hanya Dia saja yang kita sembah, hanya Dia saja yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambar
puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini Tuhan naik menghampiri tahta-Mu Bapa. Biarlah Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kau sendiri yang memimpin ibadah kami hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semuanya bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya Dialah terang dalam kehidupan kita. Hanya Dialah yang kita inginkan. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Tuhan kita. Haleluya. Saksikan kemurahan-Mu. bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang selalu menjagai kita. Haleluya. Di sepanjang kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oh
tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk mengubahkan hati kami, untuk membawa kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
saja yang kami tinggikan ya Tuhan. Melebihi segalanya, Engkau saja yang layak menerima segala hormat pujian kami, pengagungan kami. Engkau yang menjadi pusat dari ibadah kami pada saat ini. Dan biar kiranya Engkau berkenan dengan pujian yang kami lantunkan, musik yang kami mainkan, tarian yang kami tarikan. Biar Engkau berkenan dengan semua penyembahan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami umat-Mu membuka diri kami di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang mengenal setiap kami. Tuhan yang mengenal hati kami jauh lebih dalam dari kami mengenal hati kami sendiri. Biar Engkau sendiri yang akan melayani kami melalui kebenaran-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas, namun firman Tuhan tidak pernah terbatas. Roh Kudus, Engkau diterima di tempat ini. Berkarya dengan leluasa di antara kami. Melalui kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Shalom. Kadang sebagai orang percaya dalam perjalanan iman kita, di saat kita mengambil langkah-langkah iman kita, waktu kita mengikut Tuhan dalam perjalanan kita, dan seringkali kita merasa bahwa kita sudah mengikuti protokolnya. Kita sudah mengikuti SOP-nya. Namun kadang-kadang kita berhadapan dengan kenyataan, kita berhadapan dengan realita di mana apa yang kita harapkan tidak terwujud. Seperti apa yang kita pikir akan terwujud demikian. Padahal kita merasa kita sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat, menelisik pengalaman umat Tuhan dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Namun kita melihat di dalam prosesnya di situ ada pijakan iman yang harus mereka ambil, yang akan menolong mereka pada akhirnya menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan pagi ini kita akan melihat pijakan-pijakan iman dari kisah peristiwa di Keluaran ini yang juga akan menolong kita dalam langkah-langkah dalam setiap pijakan iman kita, dalam proses kita bertumbuh ke arah Kristus, sehingga kita bisa menghadapi realita, kenyataan-kenyataan yang ada di sekeliling kita, walaupun kadang tidak seperti apa yang kita inginkan dan harapkan. Kalau kita melihat dalam kisah Keluaran ini, catatan-catatan dalam kisah Keluaran ini menarik untuk kita perhatikan, karena di sini ada banyak catatan-catatan mengenai mujizat-mujizat yang spektakuler yang Tuhan kerjakan. Namun juga kita melihat tantangannya juga spektakuler. Dan kita melihat dalam pengalaman-pengalaman mereka di sini, kita melihat bahwa kehadiran Allah juga spektakuler. Di tengah-tengah umatnya, kehadirannya begitu nyata dirasakan oleh umatnya. Di sini kita melihat dalam perjalanan mereka, umat ini juga ditampilkan dengan sikap perilaku mereka yang juga spektakuler. Kadang-kadang kita ini terlalu cepat menilai orang-orang Israel, ya, kepala batu, tegar tengkuk gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita agak 11-12 juga dengan mereka ya. Karena kalau kita melihat dalam catatan kitab Keluaran, bukan hanya mujizat yang spektakuler, tantangan-tantangan yang spektakuler, Allah yang menyatakan kehadirannya secara spektakuler. Namun kita melihat bagaimana respon dan sikap umat juga yang ditampilkan apa adanya dalam catatan kisah Keluaran. Sehingga kita bisa mengidentifikasi diri kita di antara umat ini ketika berhadapan dengan realita kehidupan yang kita hadapi. Karena seperti yang dinyatakan dalam Ibrani, dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, di situ mengingatkan bukan hanya umat Allah, bukan hanya para pahlawan iman yang dicatat di dalam Alkitab, namun kita melihat, kita bisa mengidentifikasi diri kita bahwa di sini dinyatakan bahwa kita semua ini sebenarnya adalah musafir. Kita ini adalah orang asing, kita ini pendatang di dalam perjalanan.
Di sini bukan tujuan akhir kita. Kita sedang dalam sebuah perjalanan seperti umat Allah dalam perjalanan menuju ke tempat yang Tuhan janjikan bagi mereka. Demikian pula kita sebenarnya sedang di dalam perjalanan. Kita adalah dalam bahasa surat Ibrani 11 ayat 13 ini adalah orang asing dan pendatang di sini. Di sini bukanlah tujuan akhir kita. Dan apa maksudnya bahwa bumi di dunia ini kita hanyalah pendatang, kita hanya numpang lewat saja, maksudnya apa? Kita perlu memahami gagasan ini sehingga menolong kita tahu bagaimana seharusnya kita bersikap selagi kita ada di sini. Di tempat persinggahan ini, dalam perjalanan kita sebagai seorang musafir, sebagai seorang pengembara. Kalau kita melihat dalam Ibrani 11:13 ini, di situ dikatakan kita adalah orang asing dan pendatang. Dan di situ saya melihat pendatang yang seperti apa sebenarnya kita. Kalau kita melihat dalam teksnya di situ sebenarnya itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai kita adalah pendatang di sini hanya sementara, tapi di sini juga bicara mengenai waktu kita numpang lewat. Kita juga melakukan sesuatu di sini. Tetap terkoneksi di mana kita berada. Namun kita perlu menjadi hati-hati di sini. Sewaktu kita terkoneksi di sini, waktu kita dinyatakan kita adalah pendatang di sini. Ya, di situ dikatakan ini, kata ini sebenarnya diterjemahkan dari sebuah kata dalam teks aslinya. Ya, parepidemos itu artinya apa? Kita memang numpang lewat, namun kita harus terkoneksi dengan tempat di mana kita ada. Itu berarti ada karya yang harus kita kerjakan di sini. Namun di dalam prosesnya, karena ini bukan tujuan akhir kita, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi terlena dengan situasi yang ada di sekeliling kita, kondisi yang ada di sekeliling kita, atau kita kemudian menjadi mundur karena situasi dan kondisi yang menekan sehingga kita kehilangan fokus kita pada akhirnya. Namun sebagai pendatang yang numpang lewat, sebagai musafir yang numpang lewat dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi kita. Kita belajar dari orang Israel. Dan pada hari ini kita akan melihat beberapa hal yang akan menolong kita untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat ini. Sehingga kita bisa akhirnya mencapai tujuan kita sebagaimana Tuhan janjikan bagi kita. Dan bukannya terlalu nyaman di sini, lalu kemudian kita kehilangan fokus, kita kehilangan arah, atau terlalu merasa begitu tertekan, terlalu merasa begitu sulit sehingga kemudian menjadi kecewa. Dan akhirnya undur dan tidak sampai ke tanah perjanjian. Ada banyak pelajaran-pelajaran hidup, ada banyak pijakan-pijakan iman yang bisa kita tarik dari peristiwa Keluaran dalam kitab Keluaran ini. Namun pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk melihat setidaknya 4 hal saja. 4 prinsip dalam perjalanan iman kita yang dapat menjadi pijakan-pijakan kita untuk mencapai maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama kalau kita memperhatikan dalam pasal 5, dalam Keluaran pasal 5 ayat yang ke-22 dan ke-23, di situ kita melihat yang pertama bahwa janji Tuhan tidak meniscayakan atau tidak meniadakan tantangan. Janji Tuhan, kita sedang berjalan menggenapi janji Tuhan, tidak berarti karena Tuhan berjanji bahwa kemudian tantangan juga tidak akan ada. Kalau kita memperhatikan catatan dalam Keluaran 15 ayat yang ke-22 dan ke-23 di sini, apa yang dialami oleh Musa dan juga bangsanya, kita memperhatikan di sini firman Tuhan menjelaskan demikian dalam ayat 22 dan 23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Kita perhatikan di sini, Musa sedang menggenapi panggilan Tuhan. Yang walaupun pada mulanya dia agak ragu-ragu. Dia agak kalau bisa yang lain saja. Inilah aku, utuslah dia. Ya. Namun kemudian akhirnya dia taat. Dia melakukan, menjalankan misi yang Tuhan embankan di atas pundaknya. Namun kita melihat apa yang terjadi. Harapannya kan, karena ini kan Tuhan yang suruh, betul?
Logikanya adalah Tuhan akan buat semuanya lancar dan mulus. Seperti halnya Tuhan menunjukkan mujizat di padang gurun. Waktu belukar itu menyala, tongkat berubah menjadi ular. Harapan Musa tentunya semuanya akan lancar dan mulus, betul? Lancar jaya ya. Namun kenyataannya di sini kita melihat berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh Musa. Sehingga kita melihat dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kita melihat bahkan Musa ini seperti agak komplain sama Tuhan. Bahkan kata-katanya cukup tajam di sini dikatakan, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Kata-katanya tajam ya. Tuhan kok dibilang bengis ya. Tapi itu kita melihat Musa kecewa, Musa bingung, Musa galau. Kenapa sudah diutus tapi kok kenyataannya seperti ini? Bahkan di sini dikatakan lebih lanjut. Dia berkata, terus ngapain mengutus saya? Kalau memang saya bukan orang yang tepat, kenapa utus saya? Kenapa kenyataannya justru sebaliknya dari apa yang diharapkan? Karena kemudian dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa kemudian Firaun bahkan menekan mereka. Bahkan dikatakan di sini dengan jahat diperlakukannya umat ini. Secara naluriah kita berpikir bahwa jika kita mengikuti Tuhan, kita tahu janji Tuhan bagi hidup kita. Dan kita mengikut Tuhan dengan upaya kita yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita mau mengikut Tuhan, mau mengikuti seperti saya katakan tadi. Kita berusaha mau mengikuti SOP-nya. Kita mau mengikuti protokolnya dalam mengikut Tuhan. Sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Namun kadang-kadang kita berhadapan dengan realita bahwa tidak secara otomatis. Waktu kita mengikuti amanat yang Tuhan berikan kepada kita, tidak berarti tidak akan ada tantangan, tidak akan ada pergumulan. Sebab kita melihat di sini, tentu naluri alamiah kita tidak menginginkan tekanan, kita tidak menginginkan penderitaan. Namun kita melihat dalam realitanya yang dijumpai oleh Musa dan umat Tuhan, dan juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada hari ini. Kadang-kadang kita menjadi bingung dan bertanya-tanya, mengapa begini? Bukankah sudah kuturuti apa yang Tuhan arahkan, apa yang Tuhan pandu, apa yang Tuhan inginkan? Namun mengapa kenyataannya demikian? Sehingga prinsip yang pertama ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah mau kita tetap berpegang teguh kepada janjinya meskipun kita harus melalui proses. Amin. Kalau bicara mengenai proses, itu berarti ada waktu yang harus, ada jangka waktu tertentu. Dan di dalam jangka waktu tertentu ada bagian-bagian namanya proses. Ada penggesekan di situ, ada penggosokan di situ. Bahkan mungkin ada penempaan di situ. Itu adalah sebuah proses. Kalau mengalir begitu saja bukan proses namanya, itu namanya ngeflow. Namun prinsip yang pertama ini mengingatkan dalam perjalanan pijakan-pijakan iman kita. Menerima janji Tuhan dan bertindak mau mewujudkan janji itu, melangkah menuju kepada janji itu. Tidak berarti nihil tantangan. Tidak berarti semuanya akan lancar-lancar saja. Yang kedua, kalau kita memperhatikan dalam pasal yang ke-13, dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 mengingatkan kita bahwa jalan yang terpanjang bisa jadi itu yang terbaik. Jalan yang terpanjang bisa jadi itu adalah jalan yang terbaik bagi kita. Secara naluri alamiah kita manusia, kita menginginkan lebih cepat, lebih baik, betul? Kalau bisa cepat, kenapa mesti lama? Namun kita melihat di sini dalam catatan Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 menunjukkan kepada kita bahwa perspektif kita ini terbatas, cara pandang kita melihat situasi dan kondisi kita terbatas. Namun Allah yang melihat gambar besar dari kehidupan kita, Allah yang melihat gambar besar dari rancangannya bagi kita, Dia tahu jalan mana yang tepat yang harus kita tempuh untuk mewujudkan janjinya dalam kehidupan kita. Fokus kita terbatas, namun Allah bisa melihat lebih jauh dari apa yang kita mampu
melihat. Itu yang kita lihat di sini dalam pasal 13 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dinyatakan demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, perhatikan ini. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Alkitab menyatakan dengan jelas, itu memang jalan yang paling dekat. Namun Allah tidak menuntun melalui jalan itu. Mengapa? Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Seharusnya kan jalan lurus saja langsung nyampe kan. Menikmati janji Allah. Puji Tuhan, haleluya. Glory, haleluya, iya kan. Namun di sini malah dibawa muter dulu sama Tuhan. Dikatakan Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Nah di sini dikatakan pada ayat yang ke-17 itu ada jalan yang cepat sebenarnya. Ada jalan tol sebenarnya. Yaitu melalui negeri orang Filistin. Yaitu ini jalan pesisir sebenarnya. Kalau kita melihat peta, bahkan peta pada hari ini itu daerah wilayah jalur Gaza pada hari ini sebenarnya. Jadi dari Mesir mau ke arah Kanaan, kalau lewat jalan pesisir itu, yaitu negeri orang Filistin, jalur Gaza pada hari ini, ke Kanaan itu jalurnya lebih cepat. Karena apa? Itu sudah jalan yang siap di situ. Karena itu adalah jalur perdagangan. Jadi selain jalurnya lebih pendek, lebih cepat, jalannya sudah oke, karena itu memang jalur yang umum dilewati. Namun itu berarti sepanjang perjalanan itu ada pos-pos penjagaan di situ. Nah ini kan bangsa yang baru keluar dari Mesir, yang kemudian menuju ke tanah perjanjian, yang pasti akan melewati tantangan-tantangan. Kalau langsung lewat jalur itu, begitu sampai di pos pengecekan visa, ya pos pertama imigrasi pengecekan visa, dipertanyakan, dokumennya ini diragukan, apa yang terjadi? Yowes lah, mulai. Karena apa? Allah tahu mereka ini adalah bangsa yang baru saja lepas dari perbudakan. Mentalitasnya mentalitas budak. Ketika hadapi tantangan, mundur. Sehingga Tuhan tidak membawa mereka, ayat 17 mengatakan tidak melewati jalan tol ini, jalan yang sudah biasa dilewati, jalan yang umum dilewati. Namun Tuhan bawa mereka memutar supaya Tuhan mempersiapkan mereka. Demikian pula kita dalam perjalanan kita. Amin. Kadang Tuhan bawa kita melalui padang gurun memutar. Bukan karena Tuhan senang melihat kita menderita, namun karena Tuhan ingin mempersiapkan diri kita. Tuhan ingin memproses kita supaya kita siap waktu tiba waktunya kita menerima janji itu. Kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menerima penggenapan dari janji Allah itu bagi kita. Buah yang matangnya melalui proses itu manis rasanya. Betul? Tapi buah yang dikarbit, kuning sih kuning, matang kelihatannya mulus bagus. Tapi rasanya manis apa tawar? Cenderung tawar ya. Karena dikarbit. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang melalui proses-proses yang tidak mudah. Karena Tuhan tahu sisi-sisi mana yang masih tajam dalam diri kita. Dan Tuhan mau gosok itu. Supaya ketika akhirnya kita menerima janji Allah penggenapannya itu. Kita siap. Karena jangan sampai malah kita kacaukan itu. Kita malah menghancurkannya. Karena kita tidak siap. Karena kita tidak berproses. Dan kita melihat di sini prinsip yang kedua ini. Bahwa jalan yang seringkali nampaknya menurut pemikiran logis kita. Bukan itu jalan yang terbaik. Namun di dalam cara pandang Tuhan. Yang melihat secara luas peta kehidupan kita. Tuhan tahu itu jalan yang terbaik yang harus kita lalui. Sehingga di sini kita melihat bagaimana kita berjalan. Bukan berdasarkan penglihatan kita. Namun mari kita berjalan berdasarkan iman kita kepada Dia. Amin. Mempercayai Dia bahwa tuntunannya itu
yang terbaik dan tepat bagi kita. Jalan yang pendek dan mudah belum tentu menuntun kepada penggenapan janji Allah. Bisa jadi jalan yang sulit, jalan yang mungkin tidak masuk akal buat kita. Justru disitulah jalan untuk menggenapi janji Allah bagi kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita dipanggil untuk mengizinkan Tuhan yang mengatur langkah kita. Amin. Kita jangan cuma nyanyi lagi saja, ya ada lagu lawas, ya. Lagu lawas yang kita seringkali dulu mungkin nyanyikan, sekarang mungkin sudah jarang dinyanyikan. Tapi jangan nyanyi saja, betul-betul kita izinkan Tuhan lakukan itu, ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Cuman nyanyi aja atau beneran? Mengizinkan Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita walaupun melewati jalan yang memutar. Amin. Gak enak, tapi kalau Tuhan yang pimpin melalui jalan itu, kita akan sampai di tujuan. Yang ketiga, kalau kita melihat prinsip yang ketiga dalam Keluaran pasal 16 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, mengingatkan kepada kita, awasan bagi kita bahwa kenangan masa lalu, ingatan akan masa lalu itu dapat mengaburkan visi masa depan. Kalau jadi kabur akhirnya tidak sampai di tujuan. Kalau kita melihat dalam Keluaran 16 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di situ dinyatakan demikian, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Waktu hadapi tantangan, kenangan masa lalu lebih manis dan ingin kembali ke masa lalu. Sehingga kemudian fokusnya kemudian bukan ke depan menuju kepada janji itu. Namun justru perhatiannya, fokusnya terdistorsi oleh nostalgia masa lalu. Apa tidak boleh punya kenangan masa lalu? Seharusnya kenangan masa lalu, ya, ketika kita sebagai umat, kadang-kadang kita memiliki ingatan akan masa lalu namun tidak memiliki visi. Seharusnya ingatan masa lalu itu akan mempertajam visi kita. Umat memiliki ingatan namun tidak memiliki visi, itu bahaya. Kita akhirnya tidak sampai di tujuan yang kita mau capai. Seharusnya ingatan kita akan masa lalu, apapun itu, pengalaman-pengalaman yang sulit maupun pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan, seharusnya ingatan itu menolong kita untuk mempertajam visi kita ke depan. Amin. Bukan melemahkan kita namun menguatkan visi kita, memperjelas visi kita ke depan. Kalau di waktu yang lalu Tuhan menolong, ada tantangan, masa kini ada tantangan, kita pasti bisa untuk beranjak, melangkah maju, menggenapi apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Umat Israel terbalik. Waktu hadapi tantangan dalam perjalanan kepada apa yang Tuhan janjikan. Ingatan akan masa lalu, nostalgia masa lalu itu bukan mempertajam visi mereka, membuat mereka ayo kita harus cepat, kita harus berjuang supaya kita sampai di tanah perjanjian lebih cepat, tapi sebaliknya pengen balik. Yang akhirnya justru melemahkan mereka, yang akhirnya justru menyalahkan Tuhan pada akhirnya. Kadang kita jumpai ada orang-orang yang kemudian menjadi kecewa kepada Tuhan. Ketika harapan impiannya tidak terwujud. Hadapi tantangan-tantangan yang rasanya sudah mengikuti SOP-nya Tuhan kok gak nyampe-nyampe. Akhirnya menjadi kecewa kepada Tuhan. Akhirnya menjadi marah kepada Tuhan. Bahkan kemudian ada yang berpaling dari Tuhan pada akhirnya. Karena kehilangan fokus dan visinya.
dalam perjalanannya menuju janji yang Tuhan siapkan. Kenangan-kenangan masa lalu, biar kiranya itu menolong kita untuk menjadi semakin kuat pada hari ini untuk melangkah ke depan. Amin. Dan tidak terbuai oleh nostalgia di masa lalu saja. Tidak menjadi puas hanya pengalaman di masa lalu dan itu saja yang diulang-ulang. Namun alami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan pada hari ini. Amin. Jangan hanya puas dengan dulu Tuhan lakukan ini, dulu Tuhan kerjakan ini. Terus sekarang gimana? Mari kita alami pengalaman-pengalaman yang baru hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Melewati jalan yang sulit, justru di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Melewati tantangan dan tekanan-tekanan dalam hidup, justru di situ kita akan melihat bagaimana dahsyatnya Allah kita di dalam menolong kita. Walaupun jujur seringkali deg-degan ya. Seringkali udah mepet-mepet. Kita kan cenderung antisipatif. Kalau bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Sehingga kemudian kita bikin perencanaan-perencanaan yang kemudian akhirnya kalau jalannya tidak seperti apa yang kita rencanakan, kita jadi uring-uringan. Kita bisa menjadi galau yang kemudian bisa akhirnya mengaburkan visi kita ke depan pada akhirnya. Akhirnya keliru membuat pilihan-pilihan. Karena pada akhirnya kita membiarkan situasi dan kondisi serta kenangan masa lalu yang menuntun kita. Yang terakhir kita melihat yang keempat. Dalam Keluaran 23 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Di sini bicara mengenai kemenangan perwujudan janji itu. Seringkali itu bertahap. Tidak langsung brek, langsung dapat utuh gitu ya. Bertahap. Mengapa? Bukan karena Tuhan suka kredit dicicil gitu ya. Namun karena kesiapan kita di situ. Kalau kita membaca kisah ini. Kenapa Tuhan cicil? Supaya umat ini siap. Kembali lagi kepada bukan karena Tuhannya tapi karena umat. Karena Tuhan tahu kondisi umat. Sehingga itu sebabnya kemudian dicicil. Bukan karena Tuhan tidak mampu untuk berikan sekaligus. Bukan. Umat yang tidak mampu terima sekaligus. Itu sebabnya bertahap. Kalau kita membaca dalam Keluaran 23 ayat 27 sampai 30. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau. Sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu. Perhatikan ini. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Sampai engkau beranak cucu sedemikian. Hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Mungkin kita merasa ya saya sedang ada di jalan Tuhan menerima janji Tuhan. Tapi kok kayaknya belum lengkap ya. Janji Tuhan tuh segini tapi kok kayaknya dicicil ya. Baru dicicip-cicip saja. Bisa jadi situasinya seperti ini. Bertahap diwujudkan oleh Tuhan. Karena terkait dengan kesiapan kita. Bukan karena keterbatasan Tuhan. Tapi karena keterbatasan kita. Nah itu sebabnya waktu kita menjalani panggilan hidup kita yang Tuhan siapkan janji-janji bagi kita. Mari kita mengingat prinsip-prinsip ini. Bahwa di dalam prosesnya waktu kita menjalani, ingatlah keempat prinsip ini. 4 prinsip pijakan-pijakan iman ini. Itu akan menolong kita di dalam setiap langkah-langkah kita ke depan. Di mana tahapan-tahapan dalam prosesnya sampai kita menerima penggenapan janji Allah itu. Bahwa janji Tuhan itu tidak meniscayakan tantangan dan tekanan dan pergumulan. Akan ada tantangan, pergumulan dan tekanan di dalam prosesnya.
Jalan-jalan yang Tuhan izinkan kita lewati. Mungkin berliku, mungkin berputar. Namun Tuhan tahu itu yang terbaik bagi kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa sampai di tujuan. Dan yang ketiga, prinsip yang akan mengingatkan kita bahwa kenangan masa lalu jangan sampai mengaburkan visi kita ke depan. Namun biar kenangan masa lalu itu akan menyemangati kita, akan menguatkan kita untuk melangkah walaupun rasanya lutut mulai goyah, langkah mulai gontai dan terseok-seok. Namun kenangan masa lalu itu justru akan membangkitkan semangat kita bahwa ada masa depan, ada janji di masa depan yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan prinsip yang keempat, penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita bisa jadi itu terwujud secara bertahap. Jadi jangan menjadi kecewa, amin. Namun terus maju, bertahan di dalam proses-proses itu. Sampai kita melihat penggenapan janji Tuhan terwujud secara sempurna dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam usaha dan pekerjaan kita. Hingga kita mewarisi, memasuki tanah perjanjian. Karena kalau tidak, kita akan menjadi seperti orang-orang Israel. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat mayoritas mereka yang keluar, akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Keturunan mereka yang kemudian. Karena kalau kita melihat, kita membaca kisah selanjutnya. Yang usia 20 tahun ke atas, termasuk Musa, tidak diizinkan untuk menerima janji itu. Karena apa? Ketidakpercayaan, ketidaksetiaan, ketidaktaatan. Hanya Yosua dan Kaleb saja dari generasi itu yang keluar dari Mesir itu, yang akhirnya memasuki tanah itu. Selebihnya yang lain, karena apa? Kita membaca bagian selanjutnya. Yang usia 20 tahun ke atas, Tuhan telantarkan mereka mati terhampar 40 tahun di padang gurun. Saya percaya kita tidak ingin 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Dan sudah berputar-putar di padang gurun 40 tahun, tidak masuk pula ke tanah yang dijanjikan. Itu namanya sudah jatuh, tertimpa tangga, kecepur got, kejatuhan genteng, disengat kala jengking, genap. Namun kita ingin menerima janji Tuhan. Ingatlah prinsip-prinsip ini yang akan menjadi pijakan iman kita. Amin. Meresponi firman Tuhan pada pagi ini, saya mau mengajak kita menyanyikan pujian ini. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Seringkali kita tidak bisa melihat jalan di depan kita. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Mengapa Tuhan izinkan hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita. Namun biar kiranya melalui pujian ini kita mengatakan kepada Tuhan, hatiku percaya itu. Saat ku tak melihat jalan. Biar kiranya lagu ini menjadi doamu di hadapan Tuhan. Menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya
selalu ku Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang bergumul, ada tekanan-tekanan, tantangan-tantangan, pergumulan. Ada kebimbangan, ada keraguan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Bahkan mungkin ada kekecewaan. Engkau merasa sudah berusaha mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berpijak dalam pijakan-pijakan kebenaran firman Tuhan. Namun realita yang engkau hadapi pada hari ini mungkin nampak tetap suram, tetap kabur. Bahkan mungkin bukannya menanjak namun justru semakin menurun. Ingatlah kebenaran Tuhan pagi ini. Dan ketika kita nyanyikan tadi, hatiku percaya. Yakini bahwa janji Tuhan pada waktunya akan digenapi dalam hidupmu. Ketika engkau hari ini melangkah, rasanya lututmu goyah, langkahmu gontai, rasanya hampir menyerah. Banyak hal yang tidak engkau mengerti akan jalan-jalan Tuhan bagimu. Namun satu hal yang Tuhan mau dari kita, tetap percaya saja. Engkau yang merindukan dukungan doa secara khusus pagi ini, ketika kita mengatakan hatiku percaya, taruh tanganmu di dada. Sambil kita nyanyikan ini dan nanti saya akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Hatiku percaya, taruh tangan kananmu di dada dengan satu keyakinan, mengingatkan dirimu sendiri, Tuhan, hatiku percaya walaupun sulit, walaupun rasanya gelap, walaupun rasanya membingungkan, walaupun rasanya berat, hatiku percaya ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada umatmu masing-masing. Menunjukkan keyakinan akan kepercayaan kepada janji Tuhan. Jalan-jalan yang ditempuh pada hari ini Engkau tahu setiap perjalanan umatmu, pergumulan-pergumulan umatmu. Engkau melihat ya Tuhan setiap lutut yang mulai goyah. Langkah-langkah yang gontai, yang rasanya begitu berat untuk melangkah karena tantangan pergumulan. Hamba-Mu berdoa pada saat ini ya Tuhan. Umat-Mu yang bergumul dengan kelemahan-kelemahan tubuh secara fisik. Nama-Mu adalah Adonai Rafa, Tuhan penyembuh. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai pada hari ini. Kuasa kesembuhan dari Allah menjadi bagian umat-Mu. Umat-Mu yang bergumul ya Tuhan pada hari ini.
Ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kegalauan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan dalam pikirannya, dilingkupi oleh kecemasan dan kekhawatiran karena realita dan kenyataan yang dihadapi. Bahkan ada hubungan-hubungan yang retak, ada hubungan-hubungan yang kurang harmonis antara suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, saudara bersaudara. Namamu adalah Adonai Shalom. Biar kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memulihkan, akan meneduhkan setiap pergumulan hati yang bergejolak, pikiran yang bergelora, hubungan yang retak, dipulihkan dengan kehadiran Shalom dari Allah yang mengerjakan pemulihan itu. Umatmu yang hari-hari ini bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan hidup, kondisi finansial, ekonomi, di dalam usaha dan pekerjaannya bergumul. Namamu adalah Adonai Yir'ah, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang akan mencukupkan di dalam nama Yesus. Berkati umatmu, mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan umatmu, memulihkan dalam usaha perekonomian umatmu ya Tuhan. Sehingga sungguh kami melihat penggenapan janji Allah terwujud dalam hidup kami. Kami mau melakukan bagian kami mau belajar taat, kami mau belajar tunduk. Dan selebihnya kami percaya kepada penggenapan janji Allah bagi kami. Kami mau melangkah walaupun ada tantangan, walaupun nampaknya ada pergumulan di hadapan kami. Namun kami tahu kepada siapa kami menaruh kepercayaan kami. Yaitu kepada Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang pasti menggenapi janji-janjinya. Terpujilah Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu pada saat ini. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.